gangguan transmisi yang paling banyak itu diakibatkan layang-layang. Jadi Layang-layang. Nanti pakai lagu layang-layang putus. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Permainan layang-layang ternyata juga bisa mengancam keselamatan dan berujung pemadaman listrik. Ledakan hingga padamnya listrik tersebut diduga lantaran layangan selebar 2 meter tersangkut di kabel listrik. Alhamdulillah Bu ya, tanamannya bagus ya Bu. Ini apa namanya, kami minta tolong karena Ibu tinggal sini sehari-hari, jangan untuk menjaga anak-anak atau kerabat supaya tidak bermain layang-layang dekat dengan kawat listrik yang di atas ini ya. Ini tolong bantu PLN untuk tidak bermain layang-layang dekat jaringan tegangan listrik, apalagi dengan menggunakan benang kawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sami terus sadaya dur abah nu jauh di Pilimuran wangang di padesaan anu dumuk tetap berangkat di lembur matuh bancar Karang Pamidangan. Menit murid selengit jam datang sakoleh bansirna gunta ganti poe abong hari bangun anu bependek. Ngemutan masih dina raga pandemi Covid-19. Tong lesot masker kecuali bade nyerios. Jadi dekat tinggal wajah ganteng kalemna. Nepangkeun kan sami terus sadaya dina episode ieu masih ngeunaan patula patali sarang kelistrikan. Upami episode sate acana tepang sarang Pak General Manager, ayeuna tepang sarang manajerna. Assalamualaikum sampurasun Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Insyaallah. Nah ini kan sami terus sadaya bakal daruming sakedik margi pangersa ieu di belah wetan. Janten Sundana bakal ruming. Tesawios nganggo bahasa nasional. Bapak boleh dikenalkan Bapak itu nama, kemudian posisinya di kelistrikan, lain-lain instalasi lain. Pejabat teras. Lain pejabat nu cicing di teras yang mengendalikan beberapa hal terkait dengan teknis, masalah distribusi dan juga hal-hal yang terkait dengan pokoknya nanti aja tanya. Silakan Pak. Dari mana Bapak teh? Siap, terima kasih. Nama saya Ahmad Susilo. Ahmad Susilo. Saat ini diberi tugas untuk menjadi manajer unit pelaksana transmisi Cirebon. Manajer unit pelaksana transmisi Cirebon. Nah, jangan ketukar nih. Jadi dan salah satu wilayahnya itu adalah Garut. tuh Garut teh dipimpin oge di Cirebon. Perkawis itu tadinya Pak. Ya, transmisi. Apa saja Pak ruang lingkup pekerjaan Bapak ini? Baik, kalau unit pelaksana transmisi ruang lingkupnya itu kita memelihara dan mengoperasikan kelistrikan khususnya di area transmisi. Area transmisi. Transmisi yang di sini dimaksud kalau mungkin masyarakat lebih mengenal kayak SUTT atau SUTET. Apa tuh Pak SUTT? Kalau SUTT itu adalah saluran udara tegangan tinggi. Jadi eta teh saluran luhur tegangan tinggi. anak luhur. Itu bahasa Sunda. Ada lagi. Apa lagi? Kalau SUTT itu dari 150.000 volt, 70.000 volt sampai 30.000 volt yang paling kecil. Kalau di Indonesia ya. Itu SUTT. SUTT. Ada satu lagi apa itu? kita operasikan namanya SUTET. SUTET. SUTET itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, Kalau pakai betul. ekstra berarti lebih tinggi dari tinggi SUTT. dari SUTT. Oke. Kalau di kita di daerah UPT Cirebon ini SUTET-nya itu di 500.000 volt. 500.000 volt. Pak yang di terhubung kau sama yang terhubung dengan seluruh jaringan di Jawa Bali. Jawa Bali. Berarti wilayah Bapak itu kalau kita boleh tahu mengikuti alur distribusi itu
Akan namanya kalau SUTT kemudian SUTET berarti kan ada kabel yang ditarik. Betul. Kemana saja Pak itu? Oke. Kalau wilayah kerja UPT Cirebon itu Selain Garut? nanti bisa kita informasikan bahwa UPT Cirebon membawai 3 unit layanan transmisi dan gardu induk. Garut? Satu, Garut yang ada di daerah Medan, kemudian Ciamis Ciamis yang wilayah masuk. kerjanya Ciamis, Tasik sampai Pangandaran. Pangandaran. Kemudian ada Cirebon dan sekitarnya Termasuk sampai kota ya, Kuningan. kota Betul Kuningan. sekali. Majalengka Majalengka itu masuk Cirebon. masuk Cirebon ya. Nanti kami punya GI Kadipaten, Ajawinangun dan seterusnya. Sambil ngopi lah biar Oke. seru Pak. Nyantai Pak. Kita masih di Indonesia. Kopi Kamojang ya? Ini kopi Kamojang yang kata orang memang Garut juga bagus Pak kopinya. Nah, kembali ke tugas pokok dan fungsi Pak Manajer. Apa tadi? ULTG. UPT. UPT. Kalau saya di UPT. Unit UPT. Pelaksana Transmisi Cirebon. Unit Pelaksana Transmisi Cirebon. Jangan sampai lupa unit Pelaksana Transmisi Transmisi Cirebon. Cirebon. Bapak tadi bilang tidak kurang tidak lebih ada 10 kabupaten kota yang di bawah. Betul. Itu apa saja Pak yang diurus? Ya. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita mengurusi pemeliharaan, dan pengoperasian. Pengoperasian. Jadi pemeliharaan itu terkait dengan ya pemeliharaan rutin yang mungkin teman-teman semua kalau misalnya ada orang yang manja di tower itu kita dalam proses pemeliharaan. Oke. Bisa pemeliharaan tahunan, 2 tahunan maupun perbaikan. Perbaikan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengoperasian. Pengoperasian. Jadi kita akan memperkenalkan bahwa salah satu instalasi detail itu ada namanya gardu induk. Gardu induk. Ya, gardu induk itu kalau gardu induk 150.000 volt itu contohnya yang di Garut ya, yang di daerah Cilawu itu tugasnya adalah bagaimana dia mengatur supaya listrik itu tidak mati, trafo itu tidak mati. Pak, biasanya faktor apa yang paling banyak mengganggu hal seperti itu? Ya, per daerah berbeda-beda. Per daerah berbeda-beda. Kalau Garut? Kalau Garut itu, nah itu dia mungkin sekaligus mengingatkan dan menghimbau teman-teman semua ya, di Garut itu gangguan transmisi yang paling banyak itu diakibatkan layang-layang. Jadi Layang-layang. Nanti pakai lagu layang-layang putus talinya tuh biar nggak ganggu jaringan. Terus sebenarnya bukan kita tidak mengizinkan teman-teman bermain layang-layang ya. Oke. Tetapi kita berharap bahwa rekan-rekan itu bisa lebih memilah dan memilih tempat Lokasi dan ya. lokasinya supaya dia tidak terlalu dekat dengan transmisi, dengan SUTT dan SUTET tadi. Kemudian anginnya juga diperhatikan, dan yang paling penting itu benangnya. Jangan Jangan pakai kawat. Nah, kanca mitra sadaya nu garaduh murang kali keur mejeuna ateul resep lang layangan tong make kawat. Ngeseku bola gitu ya, Pak. Setuju ya? Betul. Jadi kalau pakai kawat itu pertama selain untuk berbahaya, ketika itu menyentuh kawat itu akan berbahaya bagi yang main maupun masyarakat yang ada di bawahnya, dan bisa berpotensi menyebabkan kebakaran kalau di situ ada banyak pohon, dan yang paling penting lagi adalah itu bisa memadamkan listrik. Dan itu yang paling bikin rugi. Betul sekali. Jadi Rugi banyak masyarakat orang. rugi, kita juga harus melakukan perbaikan sehingga mungkin malah suplai listriknya malah nanti akan Tidak terganggu. lancar. Jadi Tidak kawat itu bermanfaat kalau untuk gigi, kawat gigi. Nah, kalau kawat dipakai benang layangan itu madaratnya gede karena matiin listrik. Betul sekali. Pak, dapat informasi Garut ini ratingnya tertinggi katanya. Gangguan yang akibat layang-layang. Apa benar? Betul, jadi setelah statistik di catatan kami tahun 2020 ya, itu kurang lebih sekitar 74 gangguan di kita akibat dari benang layang-layang. Ya, alhamdulillah 2021-nya agak Sudah menurun. Tapi ya masih ada kasusnya. Contohnya bulan kemarin, bulan Juni. Selama bulan Juni saja kira-kira ada 6 kali gangguan. Oh, ngaruh dari pandemi nggak sih? Kalau pandemi mungkin ya, karena teman-teman kan Tidak tersalurkan. kegiatannya mungkin terbatas. Kemudian mungkin teman adik-adik yang sekolah harus sekolah di rumah sehingga jenuh mencari ya. kegiatan lain dan bermainlah layang-layang. Pak, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman PLN untuk bisa bikin kalau menghilangkan mungkin sama sekali agak susah ya, setidaknya meminimalisir
Terus apa saja yang harus kita sampaikan pada masyarakat, pesan-pesan kita ini? Pada prinsipnya kami hanya bisa menghimbau dan berharap kesadaran dari masyarakat ya, khususnya yang biasa bermain layang-layang di sekitar SUTP, SUTET maupun yang bermain layang-layang menggunakan kawat. Yang sudah kami lakukan selama ini, pertama kita melakukan sosialisasi sampai level kelurahan kita sudah pernah lakukan. Sudah ya? Melalui pengajian juga kita pernah lakukan. Bakti sosial, CSR sudah pernah kita lakukan. Menggunakan media televisi juga pernah kita lakukan. Yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan media digital. Oke. Ya, alhamdulillah sekali kita bersyukur dan berterima kasih ke Pemkab Garut karena sudah mendukung kami dengan mengeluarkan Perda nomor 18 tahun 2017 terkait dengan bahaya bermain layang-layang. Jadi memang secara konsekuensi hukum memang kita masih belum, karena memang itu sifatnya masih permainan itu bersifat budaya. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita tidak serta-merta itu, cuman memang kita berharapnya dengan adanya perda ini masyarakat itu bisa lebih awas, lebih waspada, lebih sadar bahwa potensi bahaya itu juga besar sekali ketika bermain layang-layang di sekitar SUTP dan SUTET, apalagi bermain layang-layang menggunakan Kawat lagi. Sakit nu kami aturkan kami sadaya, hapunten kasuhun pangampura nu kadeu. Terima kasih atas waktunya Pak Manajer, sukses selalu. Mudah-mudahan Garut selepas kita berbincang ini ada perubahan signifikan. Sampai hilang sih mungkin kita juga agak susah ya. Setidaknya ya jangan pernah ada itu gangguan yang kelas tinggi malah ya. Betul. Cukup yang di depan rumah aja biar dia yang ngerasain, karena rumah dia sendiri yang padam. Karena berbicara listrik sangat kompleks. Nah itu kan kami terus sadaya, hatur nuhun waktosna. Wilujeng angkat DK Cirebon, sukses sehat kanggo keluarga, salam kanggo keluarga besar PLN sadayana. Sakit nu kabeh hatur, hapunten nu kasun pangampura nu kateda bila basa kirang mernah, kirang tata kirang titik kirang duga prayoga malum jalmi teluput telepat kina kalepatan. Tepang deui di episode selanjutnya antosan pamaman bakal lungsur. Bila itu gue daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.